Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu Matur nuwun Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan kita berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah bab yang diamanahkan kepada saya materinya adalah kisah dan sirah yang 2 bulan yang lalu. Seingat saya materi ini sudah kita definisikan, walaupun mungkin sudah napa Bu? Ilmu kadang kayak ini, kapur barus, menguap, menyublim gitu kan. Kalau menguap masih ada uapnya, masih kelihatan gitu kan. Menyublim itu baunya sempat ada terus loh kok hilang ya gitu. Jadi kita perlu memurojaah. Makanya menuntut ilmu itu ya sampai meninggal. Karena memang godaan di luar sana jauh lebih berat kalau kemudian kita tidak mendekat kepada ilmu. Maka justru cobaan di luar sana, ujian di luar sana insya Allah diringankan kalau kita mencintai ilmu. Maka kita memurojaah dulu tentang kisah dan sirah, apa itu kisah, apa itu sirah, dan insya Allah kami diamanahi menyampaikan materi ini di setiap pekan kedua di hari Kamis di bulan Masehi. Dan kalau saya lihat di bulan Hijriyahnya setiap akhir bulan, kalau nggak salah saya, setiap akhir bulan, kayak sekarang kan bulan Muharram, kemudian insya Allah bulan depan akhir bulan bulan Safar, terus Rabiul Awal dan seterusnya. Tapi gampangnya ya pakai pekan kedua bulan-bulan Masehi, insya Allah setiap Kamis. Dan karena kami sudah diamanahi jadwal tersebut, maka insya Allah kami sudah siapkan juga materi yang kami siapkan 10 pertemuan Bu. 10 pertemuan berarti 10 bulan insya Allah. Ya, kalau Allah lancarkan ya alhamdulillah gitu kan. Jadi nanti kalau Ibu bisa hadir 10 bulan itu berarti Ibu komprehensif. Ya, 10 bulan ini Bu. Kita rencanakan dari bulan Muharram ini sampai nanti bulan, enggak tahu nanti Ramadan libur ya, belum nanti Syawal libur lagi ya, berarti sampai Dzulhijjah gitu ya. Setahun kita nanti ngaji insya Allah tentang kisah dan sirah. Kami sudah siapkan materinya, dari kita bahas sirah nabawiyah dari Nabi lahir sampai wafat, yang di dalamnya kita masuki kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita mulai dulu dengan definisi sirah dan kisah dulu. Karena memang belajar itu sebagaimana Nabi Adam alaihissalam oleh Allah dikasih ilmu pertama itu ilmu nama-nama benda, alias ilmu definisi. Nah, sekarang kita definisikan dulu arti dari kisah itu apa, sirah itu apa. Kisah itu adalah cerita sejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jadi kisah adalah cerita sejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, tapi ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Batas waktunya adalah sebelum Rasulullah lahir. Itu namanya kisah. Jadi segala cerita sejarah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai menjelang Rasulullah lahir. Jadi sebelum Rasulullah lahir itu namanya kisah. Ada surat namanya surat Al-Fil. Bapak Ibu, ibu-ibu semua insya Allah dah hafal, anak-anak juga hafal insya Allah kan gitu. Itu membahas tentang pasukan gajah, betul ya? Pertanyaan saya,
itu Rasulullah dah lahir apa belum? Pas peristiwa itu. Siapa belum? Belum. Peristiwa itu terjadi sekitar 40 hari sebelum Rasulullah lahir. Jadi pertanyaannya berarti surat Al-Fil masuk dalam kategori kisah apa bukan? Kisah. Bisa dipahami? Jadi detik-detik menjelang Rasul lahir, tapi Rasul belum lahir. Maka dia tetap disebut kisah. Walaupun kita tahu Nabi lahir di tahun gajah, berkaitan dengan peristiwa tadi. Karena dalam 1 tahun dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, 12 bulan itu, di situ disebutnya ya tahun gajah semua. Karena tahun gajah, karena peristiwa gajah terjadi di sekitar 40 hari sebelum beliau lahir. Jadi sekitar akhir bulan Muharram. Nah, tapi masih dalam kategori kisah. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan apa enggak? Boleh langsung bertanya, boleh. Kalau masih bingung boleh. Jadi kisah definisinya adalah segala sejarah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang batasannya adalah sebelum Rasulullah lahir. Karena nanti ada data sejarah yang Allah kisahkan tapi setelah Rasulullah lahir. Nah itu untuk mentertibkan definisi kita tidak menyebut yang itu dengan kisah. Jadi kisah adalah cerita-cerita sejarah sampai Rasulullah sebelum dilahirkan. Jadi belum lahir, termasuk tadi surat Al-Fil. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kalau Ashabul Kahfi, Bu, itu kisah atau bukan? Kisah. Bisa dipahami? Kenapa? Karena terjadinya jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Bisa dipahami ya? Nanti ada Dzulqarnain. Kisah apa bukan? Kisah. Nabi Khidir. Kisah apa bukan? Kisah. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang definisi berikutnya, yaitu sirah nabawiyah. Kalau tadi kisah, sekarang sirah. Sama-sama sejarah, Bu. Sama-sama sejarah. Tapi kalau sirah itu adalah perjalanan hidup. Jadi perjalanan hidup. Namanya perjalanan hidup berarti dari lahir sampai meninggal. Itulah disebut perjalanan hidup. Jadi sirah adalah perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal. Perjalanan hidupnya siapa? Ya belakangnya ada kata sirah terus nabawiyah. Nabawiyah dari kata nubuah, berarti nabi. Siapa nabi yang dimaksud? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sirah nabawiyah adalah sejarah perjalanan hidup dari Nabi Muhammad dilahirkan sampai beliau wafat. Itulah sirah nabawiyah. Nanti sebagian hidupnya beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Isra misalkan. Surat Al-Isra ayat pertamanya itu sirah. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Allah menceritakan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, seorang nabi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat itu Rasulullah sudah lahir apa belum? Sudah lah, wong beliau yang diperjalankan. Berarti itu sirah, tidak masuk dalam kategori kisah. Bisa dipahami? Tapi di surat Al-Isra ayat kedua bahas Nabi Musa. Berarti sirah apa kisah? Kisah. Bisa dipahami ya? Begitu memudahkan kita untuk membedakan mana kisah, mana sirah. Sudah? Jadi tidak semua sejarah itu kemudian kita kita maknai bahwa itu semua kisah. Oh, kalau di dalam ilmu sirah nabawiyah itu dipisah dulu. Nanti baru digabungkan. Gimana cara menggabungkannya? Habis ini. Tapi pertanyaannya, kisah sama sirah sekarang udah paham apa belum? Sudah ya? Oke, ada lagi Bu. Surat yang membahas Allah membebaskan atau menjaga nama baiknya Bunda Aisyah dari tuduhan beliau pernah dituduh berzina. Ada di dalam surat An-Nur. Pertanyaan saya, itu kisah apa sirah? Bunda Aisyah, istrinya Rasulullah. Kisah apa sirah? Sirah. Kenapa sirah?
Karena kan itu istrinya Nabi, berarti Nabi udah lahir apa belum? Udah lah, ini istrinya Nabi kok, masa Nabi belum lahir gitu kan? Berarti ini sirah. Bisa dipahami? Oke, enak ya? Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kisah apa sirah? Kisah. Enak ya? Udah dapat? Oke, alhamdulillah. Nanti bapak, ibu-ibu semua, yang kisah aja ya. Itu di dalam Al-Quran porsinya sepertiga Al-Quran, Bu. Di Al-Quran itu memberi porsi kisah di dalam Al-Quran. Yang kisah ya, bukan yang sirah. Kisahnya saja. Itu sepertiga Al-Quran, Bu. Pertanyaannya, sepertiga dari 6.000-an ayat itu udah sepertiga. Dari 114 surat dikasih porsi sepertiga. Itu sedikit apa banyak, Bu? Banyak banget. Misal saya punya, kalau ke perempuan biasanya analogi duit lebih gampang. Saya punya duit umpamanya 10 juta. Saya kasih ke ibu, salah satu ibu di sini saya kasih sepertiga. Berarti berapa, Bu? 3 juta. Wah, cepet toh, gitu kan? Duit cepet memang gitu. Kalau kisah harus dipelan-pelanin kayak tadi sirone. Kalau duit cepet ya. Dapat 3 juta. Banyak apa dikit, Bu? Banyak. 1 miliar. Sepertiganya berapa, Bu? Ayo cepet. 300 juta. Kalau ini agak lama soalnya belum pernah nyekel di 1 miliar gitu kan. Gitu ya. Jadi sepertiga itu banyak banget, Bu. Itu baru yang kisah loh. Belum yang sirah loh. Yang sirah nanti berarti lebih dong dari sepertiga. Berarti kira-kira menurut Allah sejarah itu penting apa enggak? Penting banget. Masalahnya ada. Ketika kita bicara belajar sejarah, masalahnya ada, Bu. Dulu pas sekolah, sengit nggak, Bu, sama pelajaran sejarah, Bu? Saya jujur, Bu, saya dulu benci, Bu, sama sejarah, Bu. Karena pelajarannya suruh ngafalin nama, betul? Tanggal, betul? Isi perjanjian. Yang kita nggak ngerti ini maksudnya apa. Habis itu diujikan, betul? Udah, habis mesti bijinya elek. Nah, karena udah sengit kok, gitu kan? Sudah nggak suka. Tapi memang metode belajar sejarah seperti itu memang menyengiti, Bu. Memang menyebalkan. Karena Allah sendiri mengajarkan sejarah tidak dengan pola itu. Coba, Bu. Apa ada di alam Al-Quran menyebutkan, sebutkan 7 nama pemuda Al-Kahfi. Coba. Atau gini deh, kapan terjadinya, tanggal berapa terjadinya mereka tertidur, lalu tanggal berapa mereka dibangunkan oleh Allah. Mang Etong, Bu, 309 tahun gitu kan. Pakai yang Masehi. Ya, kalau yang Hijriah 300 tahun gitu. Kira-kira ada nggak di Al-Quran nyebutin tanggal itu? Enggak. Terus tadi udah tanggal. Apa isi yang mereka obrolkan di dalam gua Ashabul Kahfi itu? Ada nggak pembahasannya? Nggak ada. Singkatnya begini. Allah itu tidak menuntut kita untuk menghafalkan tanggal-tanggal dan nama-nama. Ya, yang Allah inginkan dengan adanya kisah di dalam Al-Quran adalah diambil ibrohnya, diambil hikmahnya, kalau kita bahasa kita, diambil pelajarannya. Di dalam gua Ashabul Kahfi itu ada 7 pemuda yang menyelamatkan iman mereka, karena barang siapa yang ketahuan mentauhidkan Allah dan tidak mau menyembah raja mereka, maka akan dibunuh. Maka mereka melarikan diri, masuk ke gua. Allah tidurkan 309 tahun, kemudian bangun. Nah, apa ibrohnya? Apa pelajarannya? Itu yang kemudian orang yang paling bisa ngambil pelajaran masa itu kan Rasulullah. Kan surat Al-Kahfi diturunkan pas Rasulullah menjadi nabi kan. Nah, itu jadi inspirasi buat beliau. Maka di dalam keadaan Rasul dan para sahabat waktu dakwah awal di Mekah itu ditekan habis-habisan, Rasul menjadikan kisah Ashabul Kahfi tadi itu untuk inspirasi. Maka Rasul menyuruh
sebagian sahabat untuk pindah dari Mekah menuju ke Habasyah Afrika untuk menyelamatkan diri. Sementara mereka yang masih bisa bertahan di Mekah nggak apa-apa, karena masih ada kadang ada pelindung. Kayak Rasul sendiri itu dilindungi oleh Abu Thalib paman beliau. Sementara masih ada orang lain yang tidak ada perlindungan, seperti sahabat Utsman bin Affan, itu sama keluarganya sendiri malah disiksa. Nanti termasuk Utsman bersama dengan istrinya, yaitu Ruqayyah. Ruqayyah ini anaknya Rasul. Sehingga bagi yang merasa tidak aman hidup di Mekah, silahkan pindah ke Habasyah. Berarti Rasulullah belajar sejarah, betul? Berarti Rasulullah mempertimbangkan sejarah nggak dalam keputusan hidupnya? Itu yang menjadi panduan buat kita belajar Al-Quran. Jadikan sejarah itu sebagai inspirasi buat kita, karena Rasul kita mengajarkan itu. Jadi kalau Rasul saja belajar sejarah terus kita tidak mencintai sejarah, berarti ada yang harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Lah tadi belajar sejarahnya jangan sibuk menghafalkan nama, jangan sibuk menghafalkan tanggal, jangan sibuk menghafalkan isi perjanjian. Yang disibukkan adalah peristiwa ini ibrohnya apa ya buat saya, peristiwa ini hikmahnya apa ya buat saya. Itu jauh lebih mudah daripada kita menghafalkan tanggal. Sepakat ya? Kalau kita belajar sejarah di kelas dulu ya, umpamanya dulu, atau ya kita bisa terapkan itu ke anak-anak kita, bahwa kasih kisah, menurutmu nak, pelajaran dari kisah ini apa gitu. Jadi kasih data sejarah, kisahkan, lalu mereka disuruh memikirkan. Itu lebih mudah daripada kita minta, nak, tanggal berapa Rasulullah dilahirkan, tanggal berapa Nabi Adam dilahirkan atau diciptakan. Terus kita bilang, oh nggak pernah ada ulang tahunnya, bingung kami Nabi Adam ulang tahunnya kapan, nggak tahu tanggal. Karena memang itu nggak penting. Tapi kalau itu nanti kita bisa hafal, itu alhamdulillah. Tanggal berapa Rasulullah dilahirkan, itu aja. Ibu kalau mau lihat dalam kitab Sirah, itu ada beberapa pendapat. Tidak semua mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Tapi yang jelas beliau lahir hari Senin, itu hadis jelas. Tapi tanggalnya berapa, itu terjadi khilafiyah. Tapi yang paling populer di kita adalah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu berdasarkan pendapat dari ahli ilmu sirah namanya Ibnu Ishaq. Itu 12 Rabiul Awal. Itulah yang dipakai oleh kalender kita. Kalender kita kalau Maulid Nabi itu kan tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti ada kitab lain yang menyebutnya bukan tanggal 12 tapi tanggal 9 dan seterusnya. Saya cuma pengen bilang gini, Bu. Kalau apa yang selama ini membuat kita jadi nggak suka sama sejarah itu, dicari tahu. Apa sih yang nggak disukain? Oh, masalah ngapalin tanggal. Oh ya sudah, sekarang kita nggak usah fokus ke tanggal dulu. Kita fokusnya kepada hikmahnya, ibrohnya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita kaitkan, Bu, antara kisah dan sirah. Kisah ke sirah. Gimana cara meraktekinnya? Contoh kayak tadi Nabi tentang surat Ashabul Kahfi tadi, tentang peristiwa Ashabul Kahfi tadi. Kisah difikirkan oleh Rasul, kemudian Rasul mempraktekkan ibroh dari kisah tersebut. Bisa dipahami? Oke. Berarti sekarang kita coba lihat ya dalam kehidupan Rasul. Kalau Rasul tadi kan sirah nabawiyah. Kalau kisah itu yang sebelum Rasul dilahirkan. Berarti sebanyak kisah-kisah itu, itulah yang memandu kehidupan beliau. Bisa dipahami? Sebanyak kisah tadi, sepertiga dalam Al-Quran tadi, itulah yang menjadi panduan buat hidup beliau. Contoh nih, saya mulai masuk ke materi yang sudah kami siapkan. Sekali lagi ini karena amanah yang dikasih ke saya itu judulnya adalah kisah dan sirah. Ya, kisah dan sirah Nabi, maka saya gabungkan. Saya jarang ngasih materi kayak gini, jarang, Bu. Nah, ini baru kami buat dari materi sirah nabawiyah dari beliau lahir, kan sirah nabawiyah berarti Nabi lahir kan, sampai beliau wafat. Nah, kami masukkan dari beliau lahir sampai wafat itu 3 kisah yang nanti jadi nyambung dengan kehidupan beliau. Bisa dipahami? Jadi kita mau bahas misal keadaan Nabi pas mau nikah gitu, masa rumah tangganya beliau. Nanti di situ kami masukkan kisah-kisah dalam Al-Quran.
Walaupun Rasul pada saat nikah itu belum menjadi nabi, tapi beliau telah mempraktekkan atas taufiknya Allah, telah mempraktekkan bagaimana kaidah-kaidah berumah tangga yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Jadi kita sudah siapkan 10 materi. Ini 10 bulan sudah kita siapkan setiap Kamis pekan kedua. Pokoknya kalau nanti libur ya diliburkan dulu kan, misalkan qadarullah kita umpama. Tapi kita berharap kepada Allah agar 10 judul ini bisa menjadi materi yang kita siapkan, berarti 10 bulan. Wah, ini udah dari bulan Muharram nih, bulan pertama nih. Kalau jalan terus berarti berakhir di bulan Syawal. Nah, bulan 9 kan Ramadan. Nah, Syawal kan paling pekan kedua lagi pada di kampung masing-masing gitu kan. Biasanya diliburkan gitu kan. Pindah di bulan berikutnya. Pokoknya ini saya siapkan materi ini dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Yaitu materi tentang kehidupan Rasul, sirah nabawiyah. Tapi di dalamnya ada kisah-kisah agar kita memahami bahwa oh, hidupnya Rasul itu dalam panduan kisah dalam Al-Quran. Gitu ya. Pertama saya pengen bahas dulu tentang gini. Belajar sirah itu Bu, belajar sirah belum menjadi Rasul. Usia 40 sampai 63 itulah masa beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sudah? Jadi 63 tahun dibagi 2 dulu. Pembagi 2 ini berdasarkan tahapan fase ya, bukan berdasarkan angka 63 dibagi rata, dibagi 2 bukan. Tapi ini tentang pembagian fase. Sudah? Dari yang 0 sampai 40 yang bukan menjadi seorang nabi itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita fokusnya ke yang 23 tahun. 23 tahun itu Bu, itu dibagi 2 lagi. Dibagi 2 yang disebut fase Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyahnya 13 tahun. Berarti dari usia 40 sampai 53. Yang gitu kan? 40 sampai 53. Sisanya Madaniyah, Bu. Berarti dari usia ya 53 sampai 63. Cara ngitungnya tidak kemudian diselisihi 1 tahun, tidak, tapi tetap disamakan umurnya. Karena beliau pindah dari umur 53 ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, usia beliau masih 53 kan gitu. Bisa dipahami sampai sini? Habis ini baru kita berkisah Bu. Tapi saya pengen kita masuki dulu namanya peta usia Nabi. Untuk kita memahami, oh ternyata hidup beliau itu ada strukturnya tuh. Dan struktur itu nanti saat kita masuki kisah dalam Al-Quran, di situ yang kemudian oh memang hidup beliau itu benar-benar sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi panduan buat kita. Saya, nah ada satu adab dalam belajar sirah Bu. Ini adab. Kalau tadi peta usia sudah dipisah-pisah, dah. Kan kita mau masuk nih sekarang, mau masuk dalam kehidupan beliau. Ada adabnya. Adabnya adalah kalau di benak kita muncul kalimat saat kita nanti jelaskan tentang kehidupan beliau, terus kita gini, kan sejarah tadi Rasulullah dapat dari Al-Quran, diambil hikmahnya kan, buat beliau melaksanakan dalam kehidupan beliau. Kita pun juga begitu. Kisah dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana Rasulullah menjalankan, kemudian diambil ibrahnya untuk jadi panduan buat kita. Sama dong berarti? Berarti kita mengikuti Rasulullah, Rasulullah mengikuti para nabi, kan gitu. Akhirnya orang yang mau mengikuti Rasulullah dan Rasulullah mengikuti kehidupan para nabi, kelak mereka akan sesurga yang namanya Firdaus. Bisa difahami? Jadi tujuan kita mempelajari kehidupan beliau agar tumbuh cinta kita kepada Rasul, mengetahui kehidupan beliau, dan harapannya kelak di akhirat kita ketemu dengan yang paling kita cintai yaitu Rasulullah. Bisa difahami? Tapi ada adabnya Bu. Adabnya adalah nanti kalau kita lagi ngaji nih, terus ada segala sesuatu yang istimewa dari Rasul, mohon mulai dilatih di hati kita, jangan dimunculkan kalimat begini, ah itu kan Nabi. Paham ya? Saat kita lagi bilang begitu di benak kita, ketahuilah itu kita sedang menjauhi Nabi kita. Dan itulah targetnya iblis.
Jadi kita ini lagi belajar sejarah dengan segala permasalahan yang lagi kita hadapi, melihat Rasul yang sangat ideal tadi. Kan Rasul memang disiapkan oleh Allah dengan segala formasi dan kurikulumnya tadi. Kita langsung bilang, wah itu kan Nabi kan dapat panduan kisah. Yo member naik hidupnya itu seistimewa itu. Pertanyaannya, lah emang kalau beliau seistimewa itu terus kita nggak butuh panduan gitu. Terus kita nggak perlu contoh gitu. Padahal manusia itu pasti mencontoh, pasti. Manusia itu nggak mungkin tidak mencontoh. Manusia itu nggak mungkin tidak bersandar. Manusia itu pasti akan mengikuti sebelumnya, betul apa enggak? Akhirnya kita ini kalau ngikut, pertanyaannya yang kita ikuti ini benar apa salah kan? Itu yang harus dicek kan. Kalau yang ternyata kita ikuti adalah orang yang salah, wah bahaya. Tapi kalau orang ini yang kita ikuti adalah orang yang benar, kita harus ngecek juga nih orang ada panduannya nggak menjalankan itu. Paham? Jadi nggak cuma serba ikut-ikutan aja. Karena orang cuma ikut-ikutan pada sebuah kebaikan, khawatirnya saat yang diikuti berhenti, dia juga jadi berhenti. Paham ya? Ini yang kemudian jangan ada kaidah di benak kita. Kalaupun nanti misal di hati kita muncul, Bu, segera tepis itu. Karena itu bisikan syaitan. Ada was-was dari syaitan. Syaitan tuh membisikkan untuk itu kan Nabi itu istimewa, kamu bukan Nabi gitu kan. Iya aku bukan Nabi benar gitu kan. Awang nek kita ngaku Nabi langsung kafir kita, naudzubillah. Ya, memang benar bahwa beliau Nabi, tapi beliau dihadirkan oleh Allah agar bisa diikuti umatnya, agar bisa diikuti manusia berikutnya. Karena kehidupan beliau disetting oleh Allah, didesain oleh Allah dalam bentuk Al-Quran itu. Sehingga beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Akhlak beliau tuh akhlaknya Qurani banget. Nah kalau kita terus langsung mengatakan, itu kan Nabi, itu kan Quran. Terus kita butuh apa selain Quran? Saya mau nyoba Injil gitu. Atau kitab suci yang lain apa gitu kan. Justru hadirnya Al-Quran itulah Allah hadirkan Rasul kita agar kita mudah mencontoh beliau, agar mudah dalam memahami isi Al-Quran. Karena kalau nggak ada tekstual, kalau nggak ada contoh dari Rasul, Bu, ada tekstual dari Al-Quran. Kalimatnya begini, aqimis sholah wa atuz zakat. Cara meraktekinnya gimana, Bu? Kalau nggak ada Rasul umpamanya. Pokoknya itu perintahnya begitu. Dirikan sholat dan bayar zakat. Dirikan sholat, ngadep. Nah, bayar zakat. Gimana bayar zakat? Gak bisa kalau tidak ada contoh. Nah maka Rasulullah adalah contoh dari Al-Quran itu. Jadi gampang Bu, dulu kami Bu waktu kami pernah tinggal di Australia itu ada bule nanya gini, kalau memang Islam itu benar, kenapa tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja? Kenapa harus ada hadis? Kan kalau mereka kan menganggapnya bahwa Injil ya sudah, itu panduan mereka gitu kan. Kenapa kamu harus ada hadis? Berarti Quran itu gak komplit. Kayaknya bener ya Bu ya. Kayaknya nih, wah ini hooi. Itu teman saya ditanya gitu terus diem aja dia. Dia kayak yang, aduh saya gak bisa jawab. Terus dia cerita ke saya, gimana ya Tatian jelasin itu. Saya bilang justru hadis itulah pelaksanaan dari rumus dalam Al-Quran. Karena kalau misal gini, di peraturan kita di lampu merah misalkan, lampu merah berhenti gitu. Tapi ada aturan tertulis saja, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan gitu. Itu cara meraktekinnya gimana Bu? Kalau nggak ada contoh, lampu merah berhenti, oke, udah berhenti. Lampu hijau jalan, ibu turun dari motor jalan kaki. Kacau kalau pemahamannya gitu, harus ada contoh kan gitu. Nah, contoh itu kalau bahasa kita hari ini dengan bahasa YouTube lah hari ini itu namanya tutorial. Yang lebih gampang ya. Kita nih, ibu punya mesin cuci. Pas beli ada manual booknya nggak Bu? Ada. Dibuka nggak itu kira-kira? Nggak ya. Beli HP, ada nggak manual booknya tuh? Ada. Dibuka apa nggak? Nggak. HP-nya rusak, ndelok YouTube gitu kan? Tutorial dandani kompor gas gitu kan. Pada kompor gas biasanya selain ada panduan ada kartu garansi gitu, buang ya nggak kepake gitu kan. Kenapa? Karena kita punya
cara pandang bahwa tutorial itu lebih mudah, betul nggak? Melihat tutorial itu lebih mudah. Nah, Allah menghadirkan Rasulullah agar lebih mudah kita memahami isi Al-Quran. Yang Al-Quran itu sepertiganya isinya adalah kisah. Oke, sudah? Yuk, bismillah. Kita sekarang masuk dari usia beliau lahir sampai usia 63. Tapi akan kita bahas insya Allah 10 bulan. 10 bulan, ya. Yes, kita niatkan dari sekarang, ya Allah kami pengen selesaikan ini 10 bulan. Jadi umpamanya pun ibu harus izin salah satu majelis, pahala tetap Allah berikan insya Allah. Itu. Diniatkan di diri kita. Ya, kita mulai dari, saya kasih judul dulu gini Bu, 4 fase belajar sirah. Jadi 4 fase belajar sirah. Fase pertama namanya fase jahiliyah. Fase pertama itu fase jahiliyah. Karena Rasul kan ya hidup pas lahir masyarakat masih jahiliyah. Ya, jadi fase pertama itu fase jahiliyah. Fase kedua adalah fase persiapan kenabian. Belum jadi nabi berarti masih siap-siap. Masih persiapan. Itu fase kedua. Fase ketiga yang tadi sudah kita sebutkan yaitu fase Mekah atau fase Makkiyah. Berarti fase terakhir apa Bu? Madaniyah. Nah, itu 4 fase itu. Pertama apa tadi? Fase jahiliyah. Yang kedua? Persiapan kenabian. Yang ketiga? Fase Mekah atau fase Makkiyah. Yang keempat? Fase Madaniyah atau fase Madinah. Apa yang memisahkan antara Mekah dan Madinah Bu? Ada peristiwa apa? Peristiwa apa yang membuat beliau dari fase Mekah tiba-tiba berubah jadi Madaniyah? Ada peristiwa apa? Ada yang tahu? Apa? Hijrah, betul. Hijrah itulah peristiwa pemisah antara Makkiyah dan Madaniyah. Ibu ada yang tahu nggak? Kapan Rasulullah masuk ke Madaniyah? Masuk Madinahnya? Nggak usah tanggal deh, bulan aja bulan. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Beliau lahir tadi bulan apa Bu? Rabiul Awal. Kita ambil pendapat yang paling populer, Rabiul Awal. Beliau hijrah bulan apa Bu? Masuk ke Madinah tadi. Rabiul Awal juga. Ibu ada yang tahu kapan beliau meninggal? Bulan apa? Bulan yang sama dengan lahir beliau, yaitu Rabiul Awal. Berarti beliau lahir, hijrah, dan wafat di bulan Rabiul Awal. Berarti Bu, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, jangan cuma punya acara maulid Nabi. Karena maulid itu baru lahir tok. Kan gitu. Nanti tahun depan lahir lagi. Tahun depan lahir lagi. Sampai saya umurnya 37 tahun di kampung saya maulid terus gitu. Saya nggak membahas hukum maulidnya ya Bu, monggo Ibu mau ambil pendapat yang mana saya. Cuma pesan saya gini Bu, kalau udah ketemu bulan Rabiul Awal itu seolah-olah Rasul lagi miss call kita Bu. Lagi mengecek seberapa kalian mengenali kehidupanku dari lahir, hijrah sampai wafatku. Itu takdir Allah untuk Nabi kita. Lahir, hijrah, dan wafat di bulan yang sama. Jadi bulan Rabiul Awal bukan hanya maulid Nabi, tapi juga hijrahnya Nabi dan wafatnya beliau. Berarti spesial nggak bulan Rabiul Awal tuh? Spesial. Itulah momentum kita mempersiapkan ilmu belajar sirah dari bulan ini, dari bulan Muharram. Karena Rabiul Awal ada 2 bulan lagi. Perlu persiapan. Kalau ibu bisa hatamkan sirah nabawiyah sebelum Ramadan, nah itu Masya Allah. Ramadan itu bulan ke-9. Rabiul Awal bulan ke-3. Berarti ada durasi 6 bulan. Kalau ibu selesaikan hatam 6 bulan, maka tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan lebih mudah dengan ilmu sirah nabawiyah insya Allah. Begitu program kita seharusnya. Jadi bulan 3 belajar sirah, syukur-syukur bulan Ramadan sudah selesai. Jadi pas masuk Ramadan kita udah persiapan buka Al-Quran, baca, hatamkan iya, tapi ibu nyari minimal 1 ayat untuk ditadaburi bagaimana ayat ini dulu dilaksanakan oleh Rasul.
Kan Rasul tadi pelaksana Al-Quran kan, tutorialnya gimana nih ayat ini nih. Sehingga kemudian kita jadi tahu bagaimana Rasul melaksanakannya, lalu kita tinggal meniru beliau. Tentu sekali lagi dengan komponen yang banyak nanti dengan ilmu namanya tadabbur, tafsir, ulumul Quran itu banyak. Tapi yang pengen kami sampaikan di majelis ini adalah yuk persiapan belajar Sirah Nabawiyah. Berarti boleh nggak kita mengatakan bahwa majelis ini, Al-Bayan ini, kita sebut majelis persiapan tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan? Boleh nggak Bu? Boleh. Justru Ramadan itu menjadi poros dari berbagai waktu di dalam 12 bulan itu porosnya di Ramadan. Nah kita perlu persiapan. Ternyata persiapan Ramadan dari bulan Muharram. Dan itu seperti yang dilakukan para sahabat. Mereka mempersiapkan Ramadan paling cepat di bulan Syawal. Syawal kita lagi ngapain? Lagi masih ada opor apa enggak? Ya, 4 fase, kembali ke 4 fase tadi. Jahiliyah, persiapan kenabian, Makkiyah dan Madaniyah. Dah. Sekarang kita masuk ke fase pertama, yaitu fase jahiliyah. Ini materi kita hari ini. Insya Allah ini materi yang kita ingin bahas tentang keadaan jahiliyah di masa itu. Di saat Rasulullah dilahirkan, di saat Rasulullah bahkan sebelum dilahirkan. Karena jahiliyah itu terjadi sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit, akhirnya masyarakatnya kacau balau. Bahkan nanti menuhankan Nabi Isa dengan fatwanya ulamanya pendeta sana, yaitu Paulusnya yang nanti dibuat dengan trinitas dan seterusnya. Nah Rasul itu lahir dalam keadaan sudah ada orang mentrinitaskan Allah. Jelas itu kemusyrikan, jelas itu kekafiran. Sehingga di masa jahiliyah ini Bu, perlu difahami bahwa Nabi lahir di kota mana? Kota Mekah. Beliau wafat di kota Madinah. Oke. Kita kasih gambaran dulu Bu, kita kasih gambaran. Mekah jahiliyahnya kayak apa? Madinah jahiliyahnya kayak apa? Dan ada satu wilayah lagi yang pada saat beliau nanti dilahirkan dari rahim ibunda beliau yaitu Aminah keluar cahaya Bu. Jadi kayak LCD gitu, ada cahaya yang mencorong gitu. Itu dicatat di buku-buku hadis Sirah Nabawiyah, bahkan masuk dalam kategori riwayatnya sahih. Yaitu dari rahim Aminah keluar cahaya. Dan cahaya itu menunjukkan satu wilayah, dan wilayah itu disebut dengan wilayah Syam. Wilayah Syam di masa itu, kalau hari ini Bu, itu menjadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordan, dan Palestina. Dan di situ ada satu masjid yang Nabi lahir, sudah ada masjid itu. Masjid apa Bu? Masjidil Aqsa. Di Mekah ada masjid apa enggak? Saat Nabi lahir ada masjid apa enggak di Mekah? Yang kotak hitam itu, kubus itu masjid bukan? Bukan masjid. Ka'bah nama lainnya Masjidil Haram. Kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Karena untuk masuk ke area itu ada banyak yang Allah buat aturan. Diharamkan. Haram ada bisa bermakna diharamkan tidak halal, tapi bisa artinya haram itu artinya dimuliakan. Jadi masjidnya dimuliakan. Jadi kalau mau datang ke Mekah, ada masjid yang dimuliakan loh, gitu. Bisa dipahami? Itu orang-orang jahiliyah memuliakan itu, Bu. Memuliakan Ka'bah. Tapi mereka juga tahu di Syam sana itu ada masjid. Masjidnya jauh di sana. Nah, jauh itu bahasa Arabnya Aqsa. Jadi Masjidil Haram itu wilayah Mekah, dan mereka menyebut ada masjid yang jauh di sana di Syam, namanya Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa ada di mana tadi? Di Syam. Kalau sekarang nyebutnya Palestina, salah satu wilayahnya. Berarti ketika Nabi lahir itu udah ada 2 masjid, Bu. Udah ada 2 masjid. Jadi kalau Masjid kampus UGM udah ada apa belum, Bu? Belum ya, Bu ya? Mau Masjid Nabawi aja belum ada kalau pas beliau lahir kan. Jadi sekarang kita fokuskan dulu pada 3 wilayah tersebut. Mekah,
Madinah sama Syam. Oke, kita mau bahas jahiliyahnya dulu. Jahiliyahnya masa itu, kalau di Mekah, Bu, di Mekah, ini Ka'bah nih, dikelilingi 360 berhala. Saat itu, saat Nabi menjelang dilahirkan itu kondisi masyarakatnya adalah mereka memuliakan Ka'bah, bahkan mereka juga umroh dan haji. Ada umroh dan haji sudah ada. Tapi mereka juga memuliakan 360 berhala, patung-patung di sekitaran Ka'bah. Kira-kira jahiliyah apa enggak, Bu? Jahiliyah. Padahal mereka ngerti haji. Loh, kok ngerti haji dari mana? Yang menemukan kota Mekah pertama itu siapa, Bu? Yang lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Ibu Hajar. Keluar Zam-Zam kan? Nah, Zam-Zam, maka air menjadi sumber utama kehidupan manusia. Sejak itulah Mekah berdiri. Pertanyaan saya, berarti anak keturunan di Mekah itu kenal nggak tentang Ibu Hajar? Kenal. Kenal nggak tentang suaminya Ibu Hajar? Siapa suaminya? Nabi Ibrahim. Maka mereka nanti memuliakan tempat namanya Maqam Ibrahim. Di dekat Ka'bah kan ada kan? Tempat namanya Maqam Ibrahim, dan mereka memuliakan itu. Jadi mereka itu bukan nggak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Mereka kenal Nabi Ibrahim. Mereka kenal Ibu Hajar. Berarti kenal Nabi Ismail apa enggak? Kenal. Kenal nggak dengan saudaranya Ismail, beda ibu? Ishak. Di mana tinggalnya Nabi Ishak? Di Masjidil Aqsa tadi. Jadi kalau Masjidil Haram itu Nabi Ismail. Kalau Masjidil Aqsa itu Nabi Ishak. Nanti Nabi Ishak punya anak, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, anaknya ganteng banget. Gak usah ngeliat saya, Bu. Emang saya paling ganteng kayaknya dia. Oh, enggak ada yang laki-laki itu. Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf. Itu semuanya tinggalnya di Syam, Bu. Hanya Ismail yang tinggalnya di Masjidil Haram. Bisa dipahami? Di daerah Mekah. Jadi saya pengen mengajak Ibu semua untuk pahami kondisi kejahiliahan di masa itu minimal di 3 wilayah. Mekah, Syam, sama satu lagi mana tadi? Madinah. Jadi gini, Bu. Mekah ada berhala. Padahal ada haji juga. Ada umroh. Mereka juga merasa, orang-orang kafir Quraisy itu merasa bahwa ibadah yang kami lakukan ini ibadahnya Nabi Ibrahim. Mereka merasa bahwa nenek moyang kita ke atas sampai Ibrahim itu dulu ya nyembah berhala. Mereka menganggapnya itu gara-gara apa? Gara-gara tadi, Bu, sempat saya spill di awal, yaitu ikut-ikutan yang dia pikir ini kebaikan padahal itu keburukan. Karena cuma ibadahnya ikut-ikutan. Oh, yang lain pada haji, ya udah ikut haji. Oh, yang lain juga sujud pada berhala, ya udah ikut sujud berhala. Bahkan dulu sa'i itu, Bu, itu mereka buat aturannya adalah kalau sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah itu, mereka harus menyentuh berhala di sekitar Sofa dan Marwah. Salah satunya patung bernama Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ini 2 orang, Bu, sebenarnya. Yang dulu di masa jahiliyah, mereka ini nyun sewu, yang satu orang Yaman, yang satu orang Mekah. Pacaran. Wadah, Bu, zaman jahiliyah ya ada pacaran. Ya sama. Zina ada apa enggak masa itu? Ada. Durhaka ada apa enggak? Ada. Membunuh anak ada apa enggak? Itu zaman jahiliyah apa zaman sekarang ya, Bu, ya? Kok rodok mirip-mirip gitu kan? Jadi kayak berulang kembali. Bedanya kita ada Al-Quran hari ini. Jadi punya harapan dong gitu. Di masa itu Al-Quran belum diturunkan. Jadi Isaf dan Na'ilah ini pacaran. Na'udzubillah, mereka berzina di Ka'bah. Sama Allah dikutuk. Jadilah batu. Lah sama orang kafir Quraisy malah dimuliakan. Ini kan kebodohan. Orang melakukan tindakan dosa besar di dalam Ka'bah. Dikutuk sama Allah, jadi patung. Sama mereka malah ditaruh di Bukit Sofa dan Marwah untuk. Jadi kalau sa'i itu harus memegang 2 patung ini. Jadi jahiliyah. Nah, itu Mekah, Bu. Gimana dengan wilayah Madinah? Kita Madinah dulu deh. Madinah itu ya sama aja, Bu. Madinah itu di dalam kota Madinah ada orang-orang musyrik
Orang-orang yang nyembah berhala juga sama dengan orang-orang Mekah. Dan ada juga masyarakat Yahudi. Jadi ada orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Madinah, di Madinah. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka pindah, sebagiannya pindah ke Madinah. Pertanyaannya, Nabi dah lahir apa belum, Bu? Ini tadi belum. Itu orang Yahudi dah tinggal di situ. Loh, kok bisa mereka tinggal di situ? Ya, karena di kitab suci mereka Taurat, mereka meyakini akan ada nabi terakhir yang akan datang. Dan mereka tahu tempat hijrahnya nabi terakhir itu wilayahnya ada ciri-cirinya, yaitu wilayah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu hitam, tapi tempatnya subur. Itu sama mereka dicari, Bu. Sampai mereka ketemu dua wilayah. Yang satu wilayah namanya Khaybar, itu sedikit agak dekat dengan Syam. Yang satu mereka nemukan Madinah itu. Tapi dulu namanya belum Madinah. Apa namanya dulu? Yathrib. Yathrib. Mereka akhirnya bikin komunitas, bikin kampung di Madinah itu. Jauh sebelum Nabi dilahirkan. Mereka udah di situ, Bu. Udah nongkrong di situ. Bikin peradaban, bikin kebun kurma, bikin pasar, pokoknya menguasai wilayah Yathrib. Itu orang-orang Yahudi. Jadi kalau ditanya, kenapa mereka pindah ke situ? Nungguin Nabi terakhir mau pindah ke sini. Hebat nggak, Bu, kira-kira? Mereka sudah punya ilmu prediksi. Dan prediksi mereka benar apa salah? Benar. Prediksi mereka benar. Tapi kenapa mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah? Simpel aja. Karena Muhammad keturunannya Ismail, kalau kami kan keturunannya Ishak. Nyebai nggak, Bu? Jadi mereka tuh seperti mau memanipulasi bahwa barangkali kalau mereka tinggal di Madinah, dari anak mereka lah yang akan lahir di situ, kemudian diangkat jadi nabi. Padahal mereka tahu betul nabi terakhir itu hijrah. Yang namanya hijrah ya dari wilayah lain dong. Tapi mereka itu mencoba menipu Allah. Dan mereka membohongi dengan cara itu. Sehingga waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mereka tidak mau beriman. Hanya gara-gara beda kelompok. Ini namanya asobiah. Asobiah kalau hari ini istilahnya rasisme. Merasa kelompoknya lebih baik daripada kelompok yang lain. Oh, itu bahaya banget. Itu jelas jebakannya iblis. Nanti kita masukin kisahnya. Nah, itu kondisi Madinah, Bu. Jadi di Mekah masalah apa enggak, Bu? Ada masalah apa enggak di Mekah? Ada apa enggak? Ada. Banyak banget masalahnya. Madinah, ada masalah apa enggak? Ada masalah. Orang Yahudi bilang, kenapa kamu enggak mau beriman kepada anak keturunan Ismail? Awang Ismail itu anaknya budak. Ismail itu anaknya siapa? Bu siapa? Bu Hajar. Bu Hajar kan tadinya budak kan? Budaknya siapa? Budaknya Sarah. Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Intinya Sarah dapat hadiah budak, kemudian dididik sama Sarah, tapi melihat suaminya dan Sarah ini belum dikaruniai putra, maka Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya. Berarti tadinya budak, dinikahi jadi istri. Terus punya anak Ismail. Nah itu sama Yahudi dijadikan dalil. Kata mereka, wah saya nggak mau beriman, mosok Nabi kok anak keturunan budak. Mereka lupa bahwa dulu Nabi Yusuf juga seorang budak. Kan Nabi Yusuf anak keturunan Yakub kan. Itu yang membuat mereka itu sebenarnya hanya berdusta saja. Nabi Yusuf juga budak dulu. Intinya mereka nggak mau beriman tuh hanya karena beda kelompok. Jadi kalau kebenaran datangnya dari kelompok lain, wantar dulu. Oh, kelompok saya itu paling istimewa ya. Masuk mendengarkan nasihat dari kelompok lain. Itu berarti cara berpikirnya orang Yahudi. Gitu ya. Itu Madinah. Terakhir, wilayah Syam. Wilayah Syam itu, Bu, itu wilayah yang saat itu dikuasai oleh peradaban besar yang mereka punya gereja. Berarti agamanya apa? Nasrani. Kerajaan ini namanya kerajaan Romawi. Berarti punya kitab suci apa enggak? Apa kitab sucinya? Injil. Berarti kenal dengan Nabi Isa apa enggak?
kenal, bahkan mereka menuhankan Nabi Isa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Singkatnya, Romawi itulah yang menguasai Masjidil Aqsa. Wilayah Syam, Masjidil Aqsa, dan seluruh wilayah di area situ. Termasuk nanti Konstantinopel di atasnya. Jadi area itu dikuasai oleh Romawi. Maka Romawi membiayai, menyponsori peristiwa Ashabul Fil tadi, Bu. Ashabul Fil itu yang nyerang namanya siapa? Yang pemimpin pasukan gajah siapa? Abraha. Ibu tahu nggak Abraha itu datangnya dari mana? Bawa gajah nih, bawa gajah. Dari Thailand. Jauhan, Bu. Dari wilayah namanya, kalau dia berangkatnya tuh dari negara namanya Yaman. Tapi Yaman tuh masih Arab, Bu. Bahkan sumber pertama Arab tuh dari Yaman. Sementara sebelah kirinya Yaman itu sudah ada benua lain namanya Afrika. Di Afrika ada gajah enggak, Bu? Ada banyak. Jadi itu gajah yang dibawa Abraha dari Afrika ke Yaman, dari Yaman nanti nyerang Mekah. Nah itu perlu biaya enggak, Bu? Perlu. Nah itu patungan RT enggak cukup itu, Bu. Nah, gajahnya ada berapa, Bu? Gajahnya disebutkan maksimal tuh 13 ekor. Tapi pasukannya 60.000 orang. Pernah kita, Bu, bikin pengajian 60.000 orang? Belum ya? Al-Bayan belum ya, Bu ya? Kalah sama Abraha berarti. Kalau kebanyakan jumlah masih menang. Gak bayangin, Bu, snacknya kayak apa, Bu, 60.000? Siapa yang biayai? Ini kan perlu sponsor besar kan? Nah itu yang menyponsori adalah Romawi yang menguasai Masjidil Aqsa itu. Makanya kalau nanti Ibu belajar tentang Abraha, Bu, misalnya ada video animasi, kok Abrahanya kulitnya putih, nah berarti literaturnya kurang. Ini Afrika kulit hitam soalnya. Jadi Abrahanya harusnya hitam. Jadi kalau saya lihat ada beberapa animasi yang Abrahanya ganteng ini gitu kan. Sama saya ganteng dia loh malahan gitu kan. Enggak terima saya gitu kan. Itu yang kemudian jadi keadaan Mekah mau diserang itu juga perilakunya Romawi yang menguasai wilayah Syam tadi. Sudah, berarti 3 kota masalah semua enggak, Bu? Itulah kemudian Rasulullah dilahirkan. Jadi pelajari dulu masalahnya, kemudian kita jadi tahu kenapa Allah utus Nabi kita. Sudah, ini tadi sirohnya, Bu. Nah, bagaimana cara mengkaitkan dengan kisah dalam Al-Quran? Kan Nabi belum lahir. Nah, Nabi belum lahir itu para Nabi sebelumnya udah ada apa belum? Sudah ada, bahkan sudah meninggal. Maka pelajari dulu tentang keburukan-keburukan yang terjadi di Mekah, Syam, dan Madinah. Maka siapa Nabi pertama, Bu? Nabi Adam. Nah, maka kurikulum pertama yang harus kita hadirkan di bab ini adalah belajar kisah Nabi Adam. Adam ini belum dilahirkan, maksudnya belum diciptakan. Tapi pelajari dulu kisah Nabi Adam. Sudah, nanti Adam itu dihadirkan oleh Allah. Pas beliau diciptakan oleh Allah, maaf bukan dilahirkan, diciptakan oleh Allah dari tanah yang dikumpulkan. Nabi Adam punya musuh nggak nanti, Bu? Siapa musuhnya? Iblis. Bilang iblis, jangan lihat saya. Iblis musuhnya. Pertanyaan saya, mana yang Allah ciptakan terlebih dahulu? Iblis atau Adam? Iblis. Berarti belajar dulu tentang iblis, kan gitu. Karena kalau langsung Adam, oke, ternyata ada latarnya. Kenapa Allah ciptakan Adam? Mirip nggak dengan tadi? Mekah, Madinah masalah. Maka Allah hadirkan Rasulullah. Sama? Iblis adalah simbol kejahiliahan. Dan Nabi Adam adalah simbol perbaikan. Ada kemiripan sama kehidupan Rasul? Oke. 2 poin tentang iblis, Bu. Oh sorry, 3 poin. Iblis itu makhluk yang taat beribadah. Ini Adam belum diciptain ya, Bu ya? Belum, Adam belum diciptain. Iblis itu adalah makhluk yang pandai beribadah, taat beribadah. Bu, Ibu tahu makna taat?
taat itu punya apa ya? Ghirah nyebutnya apa ya? Semangat, punya antusias melakukan sesuatu, itu namanya taat. Jadi kalau terpaksa itu masih taat apa enggak, Bu? Jadi kalau kita sholat, masih cara pandangnya sholat ini kewajiban, nggak boleh ditinggalkan sehari 5 kali seumur hidup. Jadi beban nggak, Bu? Beban. Tapi kalau cara pandang kita, sholat adalah bentuk rasa syukur karena Allah sudah berikan kita nafas dan berikan Islam dan iman. Maka sholat saya sebagai bentuk makasih ya Allah gitu loh. Akhirnya tuh sholat jadi menyenangkan, betul? Nah, itu yang membuat sholat jadi mudah untuk ditaati. Kalau cara pandang kita, sholat itu adalah kebaikan, bukan keterpaksaan. Paham ya? Oke, sudah. Jadi iblis itu kira-kira terpaksa nggak untuk beribadah pada Allah? Enggak, dia taat kok. Dia taat. Cuma waktu itu namanya bukan iblis. Asli namanya Azazil. Jadi poin pertama yang ingin saya tekankan di sini adalah iblis itu taat beribadah. Sudah? Masalahnya, Bu, dia itu punya maksud. Nah, dalam ketaatannya itu punya maksud. Yang namanya maksud itu ada bahasa dalam ilmu fikih namanya niat. Niat kan maksud kan? Ini niatnya sholat 4 rakaat di jam 12 misalkan. Berarti dia sholat apa itu, Bu? Maksud dia itu sholat apa? Zuhur kan? Padahal asar juga 4 rakaat. Tapi waktunya nggak pas nih. Maka ada maksud, namanya niat. Ternyata habis sholat zuhur, salam, berdiri lagi, sholat asar. Oh berarti maksudnya di jamak. Itu namanya maksud. Nah iblis dalam taat beribadah juga punya maksud. Apa maksud dia? Niat dia adalah ingin memuliakan dirinya sendiri. Selain ada makhluk iblis, ada makhluk lain nggak, Bu, saat itu? Adam belum diciptakan. Sekali lagi, Adam belum diciptakan. Siapa? Malaikat. Betul banget tadi di sana. Sudah ada malaikat. Malaikat juga taat beribadah nggak? Taat. Beribadahnya taat. Maka malaikat taat, iblis juga taat. Sama-sama taat. Tapi beda maksud. Beda niat. Kalau iblis niatnya memuliakan dirinya sendiri. Kalau malaikat dia ingin memuliakan siapa? Allah. Maka dia mengatakan kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, memujimu dan mensakralkan Allah, mentakdiskan Allah. Jadi malaikat memuliakan Allah dengan ibadahnya, adapun iblis menipu Allah dengan cara dia memuliakan dirinya sendiri, tapi tetap beribadah. Jadi secara zahir sama-sama melakukan sujud, sama-sama melakukan ibadah, tapi niatnya beda. Pertanyaannya, malaikat tahu nggak kalau iblis itu salah niat? Kira-kira malaikat tahu apa enggak? Tidak, malaikat tuh nggak tahu. Malaikat tuh, Bu, kita pun melakukan ibadah, malaikat tuh nggak tahu niat kita apa. Malaikat itu cuma nyatetnya si fulan sholat, si fulan tahajud, si fulan ibadah infak misalnya, ditulis dicatat tetap gitu. Nanti diserahkan ke Allah. Nah, yang tahu isi hati hamba siapa? Allah. Tergantung Allah nanti. Allah tahu niatnya, oh ini memang benar buat aku. Hambaku yang ini, ya. Tapi Allah nanti ada momentum, Allah mau mengatakan buang catatannya. Saya tidak membutuhkan itu. Malaikat kemudian mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, saya tidak melihat dalam catatan kami ini kecuali kebaikan tentang hambamu ini. Kata Allah, dia selama ini salah niat. Dia niatnya untuk biar dipuji, dia niatnya untuk dianggap ahli agama, dia niatnya agar dianggap sebagai seorang pahlawan. Karena dia salah satu amalnya adalah jihad bahkan. Sama Allah buang, saya tidak membutuhkan amal dia, alias ditolak amalnya. Gara-gara apa? Salah niat. Ngeri apa enggak, Bu? Dan itu sudah ada keteladanan dari iblis, Bu. Iblis sudah melakukan itu. Masalahnya Allah tidak menuduh iblis langsung mengatakan, iblis, salah niat selama ini, sehingga gue salat gitu kan.
beribadah, tidak ada. Allah tidak menuduh, tapi Allah menguji. Gimana cara mengujinya? Hadirkanlah Adam. Walaupun Allah punya program sendiri untuk Adam, punya disiapkan sendiri. Tapi iblis ini salah niat ternyata. Tapi Allah tidak menuduh. Karena niat urusan hati kan. Padahal Allah Maha tahu isi hati hambanya. Dan malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Malaikat yang ngertinya selama ini iblis ya taat kayak dia. Tapi pas Allah ciptakan Adam, Adam oleh Allah dimuliakan dengan ilmu, baru Allah tes. Dites tuh malaikat sama iblis, semuanya sujud sama Adam. Aku yang perintahkan. Dan malaikat itu fokusnya yang penting Allah senang gitu kan. Itu malaikat. Sudah Allah nyuruh ini, saya sujud. Sujud malaikat. Iblis waktu disuruh sujud, apa yang dilakukan? Dia tetap berdiri. Allah terus bertanya, loh Allah kok tidak bertanya? Allah Maha tahu. Bukan Allah tidak tahu tentang iblis, alasan iblis nggak mau bersujud. Allah pengen membuktikan bahwa memang kamu salah niat. Baru kemudian Allah bertanya, iblis, apa ora gelem sujud? Aku loh yang merintahkan. Apa kata iblis? Saya lebih baik daripada dia. Yahudi nggak tadi? Merasa lebih baik, kelompoknya nih terbaik, yang lain nggak lebih baik daripada saya. Itu iblis tuh. Dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Iblis ngomong gitu tuh, kalau masalah penciptaan memang benar, bahwa dia dari api, Adam dari tanah. Tapi kesimpulan yang dia simpulkan bahwa saya lebih baik daripada Adam, itu asumsi yang salah. Ya, soalnya ada makhluk yang pengen ngaji juga. Angin maksudnya, angin yang makhluk gitu kan. Apa-apa. Masya Allah jadi seger ya, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi iblis itu salah niat. Gara-gara salah niat, Allah tidak nuduh langsung. Cara Allah gampang. Diujilah iblis dengan diciptakan Adam lalu suruh sujud. Wah, di situ baru kelihatan. Malaikat terlihat dengan kejujuran niatnya, iblis kebongkar urusan salah niat. Disitulah Allah melaknat iblis dan iblis distempel ahli neraka. Disitulah akhirnya nama iblis itu jadi muncul, Bu. Tadinya namanya Azazil. Saya tidak tahu arti Azazil itu apa. Cuma saya temukan di literatur disebutnya Azazil gitu. Saya nyari di Quran nggak disebut kata Azazil. Tapi kalau kata iblis disebutkan sampai 11 kali. Yang itu nanti ada, setahu saya di surat Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan mublisun, yaitu orang-orang yang berputus asa. Yang kemudian saya buka di definisi kata mublisun, yang itu diambil dari kata tablis, yang nasa akar kata dengan kata iblis. Jadi iblis identik dengan putus asa. Jadi niat dia tadi itu, niatnya ingin memuliakan diri. Wah, ternyata Adam dikasih sesuatu yang aku nggak dikasih. Dia merasa hasad, dengki, iri, dan di situ dia kemudian putus asa, bahkan tidak mau sujud, bahkan menantang Allah, bahkan nanti dia mengatakan, engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Padahal kesalahan siapa? Dia sendiri. Salah niat. Ngeri nggak, Bu? Salah niat itu sudah berdampak bahaya luar biasa, naudzubillah. Gitu ya. Ini kisah-kisah ini yang kemudian harus dimasukkan untuk mempelajari sirah nabawiyah. Ternyata bisa kita hubungkan dengan kisah tadi. Sudah, poin terakhir. Iblis yang tadi sudah mengatakan saya lebih baik daripada Adam, itu bisa dikatakan datanya tuh ada, Bu. Kan memang faktanya begitu kan. Adam dari tanah, kalau iblis dari api. Masalahnya kesimpulan dia itu kesimpulan asumsi, kesimpulan menggunakan pemikiran dia sendiri tanpa menggunakan konsep wahyu. Itu yang paling bahaya banget di situ, Bu.
Jadi orang tuh kalau sudah merasa berilmu, sudah levelnya mungkin bahkan doktor profesor katakanlah, kemudian membicarakan sesuatu yang itu sebenarnya di wahyu nggak begitu loh dok, prof gitu. Ini loh, di wahyu konsepnya begini gitu. Wah, kok naudzubillah kok kalimatnya, kamu siapa? Kamu tahu apa tentang ilmu ini? Saya profesor loh. Itu bisa jatuh dalam salah niat. Walaupun kita tidak boleh menuduh dia salah niat. Jadi kita ngobrol dengan orang, koyane uripmu salah niat deh, koyane gitu, nggak boleh. Ya, itu ranahnya Allah. Tapi Allah ngasih ilmu kepada kita melalui kisah tadi. Jangan sampai salah niat. Jadi kesalahan iblis adalah beribadah salah niat, kemudian putus asa, dan tidak menjadikan wahyu, tidak menjadikan perintah Allah sebagai konsep kehidupan. Padahal perintahnya Allah kepada iblis apa? Perintahnya apa? Sujud. Mungkin kita akan bilang, mungkon sujud ora gelem. Masalahnya adalah dari awal dia merasa dia ini lebih baik. Lah kok suruh sujud pada yang lebih buruk, menurut dia itu nggak akan dia lakukan. Sekarang pertanyaannya Bu, ini terakhir dari saya. Apa yang membuat iblis bisa menyimpulkan dia lebih baik daripada Adam? Kira-kira apa Bu? Kan dia senior kan? Senior nih. Jaminankah senior merasa lebih baik? Tidak. Masalahnya Bu, Allah tuh cara ngujinya ke iblis juga untuk bongkar kedoknya iblis tuh Masya Allah seindah itu. Jadi Allah itu menciptakan Adam Bu. Diambil tanah, benar-benar tanah Bu, tanah. Dari berbagai tanah di bumi dikumpulin, sudah seret gitu, dibentuk seperti laki-laki, Nabi Adam itu nanti. Tapi masih bentuk tanah. Masih bentuk tanah. Bu, tanah kayak gitu Bu, dikasih air dibentuk gitu. Menurut kita ini punya makanan jatuh di tanah itu, mau nggak kita makan? Jatuh di tanah-tanah yang tanah liat tadi itu, jijik nggak? Bentuknya bagi iblis bentuk opo? Rak karuan gini, makhluk apa? Allah nih ngapain lagi sih nyiptain kayak gini nih? Dilihatin tuh, dan dia melihat kan kalau tanah itu ada kayak pori-porinya kan. Nah Adam kan juga ada pori-porinya. Di sini ada yang nggak pernah keringetan? Kamu diperiksakan pori-porinya, gitu kan? Jadi pori-pori ini ternyata isinya bagian dari lubang-lubang manusia. Iya, yang lebih ketara lagi kan lubang di hidung, di mulut, di telinga, dan kita adalah makhluk berlubang. Kan gitu. Di sini ada yang hidungnya nggak berlubang. 2 cukup ya Bu ya. Sudah. Itu yang membuat iblis, apa nih makhluk jijik koyok ini berlubang pula. Dan iblis ngecek, ternyata lubang ini tuh dia punya, iblis tuh ilmunya dahsyat. Dia tahu kalau ada lubang meresap berarti ada jalur ke dalam. Dicek sama dia. Maka dia pakai ilmu kalau hari ini namanya endoskopi. Masukin kamera itu kan. Ini nggak pakai kamera, iblis masuk sendiri ke dalam mulutnya Nabi Adam, dia periksa di bagian dalam sampai dia ketemu yang namanya lambung, dan dia menyimpulkan inilah kelemahan besarnya manusia di lambung. Baru dia keluar dari duburnya Nabi Adam. Di situ dia bilang, makhluk lemah, ini makhluk lemah, gampang ngalahin manusia ini, gampang. Padahal Adam belum diciptakan roh, cuma fisik. Yang membuat Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud pada Adam itu kan bukan karena fisiknya, karena apanya? Karena keilmunya. Karena nanti manusia ini akan diamanai oleh Allah mengelola bumi, yang itu tidak diberikan kepada malaikat ataupun iblis. Jadi amanah ini nih, tugas berat inilah yang membuat Allah itu memuliakan manusia. Jadi kalau manusia tidak mau melaksanakan tugas itu, maka dia hina di sisi Allah. Nah iblis tuh ngelihat itu, ngerasakan, dia ngelihatnya baru fisiknya Bu. Makanya iblis fokusnya hanya di fisik. Dia nggak ngerti bahwa nih manusia ini nanti akan diberi ilmu oleh Allah, dan karena itu dia mulia. Tapi karena dia ngelihatnya fisik Bu, alah fisiknya mau koyok ngene,
itu yang membuat dia itu nanti mengucapkan kalimat saya loh lebih baik loh ya Allah daripada dia. Itu yang membuat hasad itu muncul kalau kita hanya fokusnya pada kekurangan orang lain. Kan gitu kan? Makanya kemudian ada panduan dari sahabat Umar bin Khattab. Ibu pernah tahu kisahnya Umar bin Khattab dicereweti sama istrinya? Pernah tak? Itu pas saya ngelihat suami saya kadang juga kayak gitu. Itu yang dilakukan Umar, Bu. Waktu istrinya ngomelin dia. Umar tuh makin sepuh, makin dewasa, makin bijak. Dulu pas masih di Mekah, wah kalau marah sama istrinya bisa dipatahin lehernya. Pas dia masih kafir tuh orang yang paling kasar tuh Umar. Tapi makin ilmu makin masuk, makin dewasa, makin berusia, bahkan makin takut kepada Allah. Dia makin bijak, Bu. Sehingga waktu istrinya menyampaikan sesuatu kepada suaminya, Umar ini ngomel lah kalau bahasa sekarang. Itu sama Umar gak didengerin, Bu. Kenapa? Yang ada di benak Umar adalah ini yang lagi ngomong ini adalah wanita yang selama ini menemani tidurku, wanita yang sudah nyuciin bajuku, wanita yang selama ini sudah ngurusi anak-anakku, bahkan masakkan makanan untuk kami sekeluarga. Jadi yang dipikirkan Umar adalah jasa pasangan. Jadi itu menjadi kaedah kalau lagi berantem, lagi punya masalah dengan pasangan, lihat jasa yang pernah dia lakukan untuk kita. Karena jasa kan berarti kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Lah kebaikan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, iblis itu nggak gitu. Iblis fokusnya pada fisiknya Adam, jeleknya Adam, kekurangannya Adam. Menurut iblis. Padahal menurut Allah itu bukan kekurangan. Coba Bu, kalau kita nggak berlubang, kira-kira gimana? Makan kita gimana makan itu? Kita nggak punya pori-pori gitu, walah mesti jadi hamba kipas angin tenan ya itu. Nah, kemana-mana perlu kipas angin kita kan? Sumuk banget. Pori-pori itu justru mengeluarkan sesuatu yang perlu dikeluarkan, di antaranya nanti keringat dan seterusnya. Jadi apa yang Allah ciptakan buat kita itu terbaik sudah, dan paling bagus tuh. Oke? Menurut iblis enggak. Menurut iblis api lebih baik daripada tanah. Itu kesimpulan asumsi yang membuat dia salah dari awal, yaitu urusan salah niat. Jadi membanding-bandingkan dengan komposisi tadi telah membuat iblis salah langkah. Pertanyaannya Bu, ketika Rasulullah dilahirkan, ada nggak manusia kayak iblis itu, ada nggak Bu? Siapa dia? Orangnya tuh jahat banget kepada Rasul. Ada nanti paman beliau namanya Abu Lahab, punya istri namanya Ummu Jamil yang Allah abadikan juga di surat Al-Lahab, yang suami istri sama-sama masuk neraka. Berarti ini suami istri sepakat punya target sama-sama masuk neraka. Ada keluarga kayak gitu tuh ada. Nanti Nabi juga menyebut seorang Abu Jahal dengan sebutan ini Fir'aun. Nabi menyebut Fir'aun hadhil ummah, ini Fir'aunnya umat hari ini. Itu Abu Jahal tuh. Padahal Fir'aun zaman siapa Bu? Zaman Nabi Musa. Berarti Rasulullah belajar sejarah apa enggak? Kita ulangi lagi. Belajar sejarah. Berarti sejarah polanya terulang apa enggak? Terulang. Tapi enggak usah kita nyari Fir'aun hari ini ya Bu ya. Kita ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ini gambaran untuk kita masuk ke materi berikutnya bulan depan insyaallah tentang kondisi Mekah, Madinah, Syam, sampai-sampai Allah harus hadirkan seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbaikan di bumi, dan kita adalah umatnya yang kita pun punya tugas yang sama untuk terus beribadah kepada Allah dengan cara merawat bumi ini dengan kebaikan dari Allah. Dari saya cukup, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ustazah untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kisah dan sirahnya, Masya Allah. Ini belum apa-apa, baru setitik saja sudah membuat kita merasa wow, Masya Allah, ternyata sebegitunya ya Bu, yang namanya sejarah itu ternyata penting. Nah, maka dari itu kita hari ini belajar
kisah dan sirah. Pasti banyak sekali pelajaran yang bisa kita gali. Maka dari itu Bunda, monggo yang ingin bertanya silahkan kami buka. Monggo Bu, ada yang ingin bertanya silahkan. Sudah jelas? Ini apa jadi merenung semua nih Nggih? Diberi pelajaran sirah jadi merenung semua kita ya Bu ya. Masya Allah. Monggo Bu yang ingin bertanya atau masih bingung ngambang-ngambang ini karena belum, oh ternyata baru A, oh. Monggo, ada yang ingin bertanya Bu? Kalau nggak ada saya yang tanya. Oke, monggo Ustaz. Ada nggak? Ada nggak yang ingin bertanya? Saya saking Masya Allah gitu, ternyata penting sekali nggak Ustaz mengenali sejarah, terutama sejarah para nabi kita, karena kita memang ibu-ibu banyak yang belum paham. Leres nggak ibu-ibu? Monggo Bu, kalau belum paham makanya kita tanyakan. Ya Bu, bertanya. Ustadz sudah menjelaskan sebegitu hebatnya loh ini. Yuk yang ingin bertanya, monggo. Ada Moden? Biasanya banyak penanya. Oh ada nih, monggo. Oke, monggo. Bu, nanti kalau kisah ini tuh nempel di kita Bu, materi-materi saya, kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita dengan cara seperti ini. Insya Allah jadi manfaat. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya entah nyambung apa tidak ya Ustaz. Jadi gini, kita harus bersyukur bahwa Allah itu sering menggerakkan hati kita untuk hadir ke majelis ilmu. Jadi alhamdulillah banyak ilmu yang sudah sampai ke kita, sudah kita simpan mungkin ya, kita catat terapi, tapi terkadang banyaknya ilmu itu kan berarti seiring dengan tanggung jawab untuk mengamalkan ya. Nah, kadang kita ini gimana ya biar ilmu-ilmu itu berdampak melahirkan amalan. Karena kadang kita tuh sering lupa gitu. Oh, ternyata kita tuh pernah loh dapat ilmu ini, kan udah sering ketemu Ustadz Ali Haidar kesini ya. Tapi terus ketika bertemu lagi akhirnya ingat lagi gitu. Tapi kalau mungkin nggak hadir ke majelis ilmu, akhirnya kita lupa. Akhirnya oh ternyata selama ini kita belum mengamalkan ilmu. Nah, gimana caranya biar ilmu ini bisa pelan-pelan meskipun mungkin lelet kayak siput gitu ya, tapi bisa kita amalkan dalam hidup kita. Nah, itu yang sulit Ustadz dari selepas menghadiri kajian itu yang sulit di situnya. Nah, mohon tipsnya Ustadz, terima kasih. Mungkin ada lagi Bunda? Monggo sekalian. Enten Boten, saya juga izin bertanya Ustadz. Kalau mengenalkan sirah ke anak-anak, itu kan karena sirah niku kan luas nggih. Kemudian banyak sekali kata-kata yang memang ke anak-anak itu untuk dijelaskan itu agak sulit. Contoh Ustadz, hanya kata istri saja. Istri itu kalau menjelaskan ke anak-anak itu pakainya apa ya gitu. Bunda, mungkin bunda gitu. Bunda lebih pelan. Kemudian untuk ke anak-anak itu untuk menyampaikan ibroh, terutama anak-anak yang masih kecil, apakah itu sudah bisa disampaikan ibrohnya ke anak yang misalnya 3 tahun gitu, karena kami berkenaan dengan anak-anak yang kecil, kadang menyampaikan hanya sekedar menyampaikan mukjizatnya, begitu nggak Ustadz? Yang menarik mungkin itu, tapi sebatas itu saja, belum sampai ke ibroh gitu. Itu bagaimana caranya Ustadz? Monggo. Masya Allah nih. Pertama, kalau kita ke majelis ilmu Bu, memang rasanya tuh tenang banget, betul nggak? Ya karena kita lagi ngelepas sendal kita Bu. Habis ini selesai, kita balikkan ke sendal kita lagi. Nah, disitulah tantangan kita. Bisa nggak kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di saat kita melepas sendal, yang kemudian kita amalkan di saat sandal itu terpakai lagi. Dan sandal itu menurut para ulama itulah dunia. Itulah dunia. Orang masuk ke masjid itu kan sandal dilepas ya Bu ya. Enggak tahu di Masjidil Haram dikereseki boleh masuk, oh boleh ya, boleh ya, enggak masalah gitu kan. Tapi maksudnya adalah memang kalau kita datang Bu ke majelis ilmu, yang membuat kita tenang adalah memang kita tuh nggak memikirkan dunia di majelis ilmu, betul nggak? Kan itu yang rasa tenangnya. Tapi pas kita balik ke kehidupan kita, ke rumah tangga kita, ke mendidik anak-anak lagi, belum melihat sosmed ya Bu, betul ya? Hari ini ngelihat sosmed tuh isinya emosi apa bahagia Bu? Emosi. Ayo kumpulin HP-nya, buang semua yuk. Bener nggak? Kita ngelihat ini tuh sekarang
semuanya bikin marah terus, ya enggak? Jadi masalah tuh sudahlah masalah harian kita, belum dengan tetangga mungkin, belum dengan keluarga besar, masih belum dengan urusan sosmed yang Masya Allah. Nah itu semua memang Allah hadirkan, Allah takdirkan begitu untuk kita, biar kita punya dalam tanda kutip kecanduan dalam urusan ilmu. Memang begitu. Masalahnya ilmu targetnya amal. Ilmu tuh nggak boleh targetnya hanya wawasan, nggak boleh. Nggak boleh. Ilmu tuh orientasinya bukan ilmu. Ilmu itu orientasinya amal. Karena besok di akhirat Allah tanya ke kita. Ini pertanyaan ini besok padat Bu. Ada 4 pertanyaan yang cukup padat. Salah satu pertanyaannya aja. Nabi mengatakan tidak akan bisa berpindah langkah kaki anak Adam sampai dia bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, salah satu pertanyaannya dari ada 4, ada satu pertanyaan, yaitu Allah bertanya gini, apa amal dari ilmu yang sudah kuberikan? Apa amal? Amalnya apa nih? Setelah belajar ilmu, itu besok ditanya sama Allah. Ustaz kalau gitu nggak usah nyari ilmu aja lah, gitu kan? Nah itu udah kena jebakan iblis langsung. Itu udah nggak berilmu, gimana mau mengamalkan? Nah, jauh lebih baik saat kita berilmu, mencari ilmu, lalu kita tahapi untuk beramal, kan gitu. Nah, cara jawabnya Bu, nih di antara yang kami dapatkan dari ilmu sirah nabawiyah adalah ibu fokus dulu pada gender ibu, gender. Karena ibu dari lahir kan ya perempuan kan. Makanya saya nggak bahas tentang tema transgender, LGBT ya, itu obrolan sampah ya, nggak, buang sana jauh sana gitu. Saya nggak minat soalnya, maksudnya itu memang betul fenomena itu dihadirkan untuk merusak generasi. Tapi kalau kita kembali kepada apa amal kita yang besok ditanya sama Allah, itu kembalikan dulu ke gender kita. Saya laki-laki, ibu perempuan. Maka besok di akhirat jawabannya harus beda. Jangan sama. Karena tugas laki-laki dan tugas perempuan itu jelas berbeda. Nah, perbedaan ini bukan untuk dibanding-bandingkan mana yang lebih baik, kan gitu. Nah, ini jadi kayak iblis lagi gitu kan. Karena kita nggak bisa, kami para laki-laki merasa lebih baik daripada perempuan. Nggak bisa Bu. Kami tidak bisa merasakan nyeri datang bulan kayak apa, itu kami nggak tahu Bu. Mau ilmunya luas kayak apa, saya tidak bisa merasa lebih baik daripada ibu. Hanya karena saya tidak pernah mendapatkan ilmu yang tidak akan Allah berikan pada saya, yaitu ilmu tentang perempuan. Pun demikian ibu juga tidak bisa merasa lebih baik daripada laki-laki, ya kan? Ibu belum pernah merasakan nahan kantuk pas Jumatan Bu. Kalau pengajian ini memang kadang sejam 2 jam memang saya memaklumi kadang itu. Bu ini Masya Allah nggak ada yang ngantuk nih terlihat. Tapi Jumatan Bu cuma berapa? 15 menit, setengah jam. Wah itu PR berat. Yang artinya bahwa tugas kita laki-laki dan perempuan itu beda. Maka pelajari tentang kehidupan laki-laki dalam kisah dan sirah itu jadi tugasnya para laki-laki, kan gitu. Perempuan pelajari dalam kehidupan kisah dan sirah para perempuan untuk kemudian diamalkan sebagai hamba Allah perempuan. Jadi kembali pada fokus di tugas masing-masing, kan gitu. Ada amal yang itu memang amalnya laki-laki, ada amal yang itu amalnya perempuan. Ya sudah, fokus di situ. Tanpa harus menuntut si laki-laki, misal kita nih perempuan, kamu harusnya begini Mas, kamu harusnya begini Pak, kamu harusnya begini. Itu akhirnya kita merasa bahwa hidup saya itu akan lebih baik loh kalau kamu baik gitu. Padahal belum tentu loh, ya nggak? Kayaknya pada nggak setuju nih gini. Kalau kita menuntut pasangan kita, kamu harus begini, 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 pas dia tidak merealisasikan, kecewa nggak kita? Itu sebabnya Allah cuma minta kita fokus pada amal kita. Saya cuma pengen gini Bu, bahwa rumah tangga, didik anak, sampai ngurus negara itu, kalau semuanya fokus dengan tugas masing-masing, amanah dengan tugasnya, insya Allah itu jadi kebaikan. Itu yang membuat kita jadi bersyukur menjadi gender yang Allah takdirkan buat kita sekarang. Dan gitu Bu. Kita nggak bisa merasa bahwa ujian jadi perempuan tuh susah ya Tat yo. Coba dikasih pilihan, jadi laki-laki apa perempuan, Ibu pilih apa Bu? Ya tetap perempuan kan gitu.
Saya membayangkan, oh perempuan tuh enak banget ya, masuk surga bisa dengan cara 1 sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga auratnya, menjaga harga dirinya, dan taat pada suaminya, kata Nabi, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Kami para laki-laki mendengar hadis ini kayak yang, enak banget ya jadi perempuan, cukup ngamalin 4 perintah tadi. Kira-kira ibu setuju nggak kalau itu mudah? Enggak kan? Tetap sulit kan gitu, tetap ujian. Makanya kami kalau ditanya pengen jadi laki-laki atau perempuan, ya kami tetap milihnya sebagai laki-laki. Disitulah konsep bersyukur tadi. Akhirnya laksanakan tugas amalnya itu pada sisi tugas kita sebagai gendernya apa. Itu tahapan paling awal aja Bu. Misalnya perempuan, nutup auratnya dengan begini dan begitu, itu perempuan. Laki-laki nanti ada tugas lain dan seterusnya. Akhirnya ibu akan melihat apa tugas laki-laki yang bisa jadi dalam tanda kutip, apakah itu jadi kewajiban saya sebagai perempuan. Misal contoh, misal mencari nafkah, laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Ketika umpamanya menafkahi itu kan bukan hanya kerja, nyediain tempat tinggal, itu laki-laki apa perempuan? Ada nggak sekarang laki-laki yang tinggal di rumah perempuannya? Banyak. Salah apa enggak? Salahnya lerem gitu. Nah, ini yang ngomong di depan ini pun, saya tinggal di rumah istri saya Bu. Ini contoh orangnya. Masalahnya adalah kita harus cek dulu kenapa Allah menugaskan menafkah itu harusnya laki-laki, menyediakan tempat tinggal itu harusnya laki-laki, karena Allah ingin agar si laki-laki ini terjaga wibawanya, kan gitu. Dia memberikan kepada perempuan, dan ketika si suami tinggal di rumah perempuan nggak ada masalah sebenarnya kalau wibawanya tetap dijaga, kalau tetap dihormati, kan gitu. Jangan yang Mas, gue aneh-aneh tak usir loh sekolah ini. Sudah, dia mesti mancing habis itu gitu. Itu yang kemudian peran tugas kita dikembalikan. Kalaupun pasangan kita, orang tua kita, mungkin anak kita belum melaksanakan tugas dia, maka doakan mereka, jangan dituntut. Mendoakan itu kan dalam tanda kutip kita meminta ke Allah kan. Jadi kalau kita minta ke makhluk nanti kecewa loh Bu. Tapi kalau kita mintanya ke Allah, ya Allah nih suami saya belum beres-beres nih ya Allah, tolonglah beresin ya Allah gitu kan. Kan engkau yang menghadirkan dia dalam hidup saya gitu kan, beresin lah gitu kan. Kembali kepada peran dan tugas masing-masing gitu nggih. Sehingga amalnya banyak Ustaz, banyak banget. Tapi kemudian mana yang bisa kita tahapi, mana yang bisa kita lakukan. Misalnya hari ini kita belajar tentang iblis, belajarlah tentang niat yang murni hanya untuk Allah, sebagaimana malaikat yang hanya maunya Allah tuh senang, dan itu aja. Terus sekarang kita coba tahapi, diamalkan. Berarti Bu kalau mau sholat niatnya untuk menyenangkan Allah, untuk memuji Allah, untuk bertasbih kepada Allah dan beristighfar dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita manusia tugasnya itu. Jadi hari ini kita belajar niat. Dan nanti dilakukan ya Bu ya. Bulan depan saya cek. Yang kemarin amalnya apa gitu kan, harus disetorin nanti gitu. Dan saya bukan malaikat pencatat amal Ibu ya. Gitu Ustaz, semoga memberi gambaran apa yang harus kita lakukan. Tentu sekali lagi sebatas kaidah-kaidah, semoga amal soleh yang dilakukan Ibu semua diterima oleh Allah. Kisah kepada anak-anak, sirah kepada anak-anak. Saran saya, kalaupun mau bersirah kepada anak, mohon disortir banget Bu, disortir banget. Kenapa? Karena sirah dalam kehidupan Rasul itu banyak yang mereka belum siap Bu. Belum siap. Misal ya tema dari betul rumah tangga, istri gitu, itu belum tentu siap mereka, tapi tetap direncanakan untuk kelak diajarkan. Masalahnya adalah pas kita mau mengajarkan kan kita ngecek literatur kita ini, wawasan kita, betul nggak? Kita mau ngajarin kehidupan Rasul dari lahir sampai wafat kepada anak-anak kita. Pesan saya Bu, Ibu ajarkan dulu yang kisah dalam Al-Quran, itu dulu. Yang sirah kitanya yang belajar dulu kan gitu. Nanti kita bilang ke anak-anak kita, ke murid-murid kita, Umi, Ustadzah punya rencana suatu saat kisah yang ini lagi diajarkan. Ustadzah juga masih lagi belajar tentang sirah nih. Nanti insya Allah suatu saat kita diskusikan dari kisah dan sirah yang kamu lagi belajar kisah, Umi atau Ibu ini lagi belajar sirah, nanti kita kaitkan.
Bisa dipahami? Sehingga kita sama-sama lagi belajar nih sama murid kita. Murid kita belajar kisah dari kita, kitanya belajar sirah. Nanti kita janjikan kepada mereka, insya Allah akan ada pembahasan tentang sirah dan kisah ini gabung. Kapan itu Ustazah? Wallahu a'lam, nggak tahu kapan, gitu kan? Tapi itu harus dijadikan sebuah target bahwa mengkombinasikan antara kisah dan sirah. Nah, tapi kepada anak-anak memang sampaikan dulu kisah. Kenapa? Karena kita pun begitu. Pas kecil, pas masa kecil kita lebih familiar dengan kisah, betul apa enggak? Ya kan? Kisah tentang disebutin aja Nabi Musa, kita ada langsung dapat, ya enggak? Oh, mau dibunuh sama Firaun, dihanyutkan di sungai Nil, kan gitu. Nabi Yusuf, oh itu yang paling ganteng begini dan begitu. Nabi Idris apa Bu? Biasanya agak jarang kalau Nabi Idris. Nabi Idris itu orang pertama yang jahit Bu. Orang pertama yang menulis. Orang pertama yang melakukan jihad fisabilillah. Itu Nabi Idris. Memang singkat literatur tentang beliau. Tapi paling nggak kita tuh udah dapat dari masa kecil, betul apa enggak? Sehingga pas kita makin tumbuh besar, sirah nabawiyah itu mulai hadir. Dan memang urutan kisah dan sirah dalam takdirnya Allah mana yang didahulukan? Kisah. Maka ajarkan kisah dulu pada anak-anak. Sudah bisa ngasih ibrah? Harus. Jadi ibrahnya seminim mungkin sesuatu yang Allah ridhoi. Dah, gitu aja. Mukjizat-mukjizat itu ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ajarkan walaupun peristiwanya tidak mungkin terjadi terulang. Nabi Musa membelah lautan itu, ajarkan anak-anak, diajak ke Parangtritis Bu. Biar dia lihat langsung gitu kan. Ini nak, kira-kira bayangin laut ini tuh pernah, kamu bayangin ya, ada laut di Laut Merah sana, walaupun ini nggak merah gitu kan, dibelah sama Allah, dibelah. Kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah bersama kaumnya, kemudian disusul sama penjahatnya, namanya Fir'aun. Pas dia masuk, tutup sama Allah. Habis itu Fir'aun sempat mengatakan, aku percaya pada Tuhannya Musa. Pas dia mau bertobat Bu, kalimat mau tobat, sama Jibril mulutnya dimasuki pasir biar nggak tobat. Jibril kok kayak gitu? Loh, Jibril itu nggak akan melaksanakan kecuali perintah Allah kan? Itu untuk jadi pelajaran bahwa taubat di masa sakaratul maut tidak diterima Allah. Dan membuat kita mumpung masih longgar, ayo banyak-banyak bertobat kan gitu. Jadi gitu saudara. Jadi nggak apa-apa dikisahkan ibrahnya apa yang bisa diambil, kalau perlu diajak di tempat tadabbur alam agar mereka punya kesan. Dari kesan tumbuh kagum, dari kagum tumbuh cinta. Akhirnya mereka mencintai Al-Quran dan itu membuat mereka jadi semangat menghafal ayat-ayat Al-Quran loh. Jadi nggak apa-apa dok, adik hafalnya lebih banyak daripada umi, nggak apa-apa. Memang mereka itu pemikirannya masih murni, fitrahnya masih baik. Hafalan Quran itu cepet. Kalau kita kan saya mikir ke MBG, saya mikir ke koperasi desa gitu kan, belum rekening apa des. Beban pikiran kita. Mereka cepet ngafalnya, nggak apa-apa. Tapi justru yang menjelaskan ayat itu adalah kita sebagai orang tua dan guru. Insya Allah itu akan jadi kekaguman buat mereka dan mereka akan terjaga di saat mereka mengagumi guru atau orang tuanya. Jadi nggak apa-apa, ajarkan kisah. Ibrahnya seminimal mungkin, yang penting minimal nih ibrahnya apa ya? Yang penting Allah ridho. Apa yang diridhoi Allah, dan di situ kita juga belajar tentang mengajarkan kebenaran dan kebatilan kepada anak-anak kita. Gitu? Cukup dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit gambaran buat pertemuan bulan depan. Insya Allah kita mulai bahas Nabi itu dilahirkan, lahir senger oek gitu. Itu insya Allah kita bahas bulan depan. Yang di situ ada hubungannya dengan 3 kisah. Kisah Ashabul Ukhdud ada di surat Al-Buruj, kisah surat Al-Fil yaitu surat Al-Fil, dan kemudian kisah tentang Fir'aun dan Namrud. Hubungannya ada di situ. Nanti kita sajikan seperti tadi, sirah kita hadirkan dulu, kemudian kisahnya apa, atau kisah dulu kemudian sirah. Insya Allah bulan depan kita bahas itu. Mungkin jamaah bisa sambil menyepil-nyepil surat-surat tersebut. Ada surat Al-Buruj, namanya Ashabul Ukhdud. Kemudian hubungannya dengan surat Al-Fil. Dia berhubungan sebenarnya, jadi tidak terpisah begitu saja, dia berhubungan. Dan juga ada tentang Fir'aun dan Raja Namrud. Fir'aun masa Nabi siapa? Nabi Musa. Namrud? Nabi Ibrahim. 2 kisah ini, 2 raja, 2 kisah Ashabul Ukhdud dan Al-Fil. Yang itu nanti insya Allah jadi materi kita bulan depan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah,
Jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya kembalikan kepada Ustaz untuk ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nyumpang punten, ada satu penanya lagi nih, ketinggalan soalnya. Penanyanya datang dan hilang tanpa izin nih Ustaz. Iya, alhamdulillah saya tadi di belakang Ustaz dan sangat harus konsentrasinya harus penuh karena luar biasa ya. Kalau ini ibu-ibu saya pesen ya ibu, kalau pas Kamis puasa sahurnya yang banyak. Soalnya kisah ini harus konsentrasi ya Bu ya. Apalagi tadi Ustaz menyebutkan Yastrib, saya jadi baru ingat, iya Yastrib dulu nama kota Mekah sebelum Mekah begitu ya. Iya, jadi merecall lagi apa yang pernah kami baca dulu, tapi akan lebih jelas ketika ada yang lebih ahlinya untuk menjelaskan. Nah pertanyaannya Ustaz, ada nggak buku yang direkomendasikan Ustaz untuk kami tuh nanti nyambung gitu loh sama Ustaz ngisi gitu ya. Alhamdulillah saya agak nyambung-nyambung karena pernah menghatamkan satu sirah nabawiyah walaupun mungkin yang kecantol nggak ada 50% ya Ustaz karena saking tebal dan sangat sulit memahaminya jalurnya kemana-mana begitu, tapi ketika di-recall lagi dengan pemaparan Ustaz jadi nyantol begitu. Jadi maksud saya karena pertemuan kita cuma sebulan sekali, alangkah baiknya sebelum ketemu Ustadz ini rodo'o besok udah fase jahiliyah, nah nanti fase kelahiran kita udah baca-baca dikit. Nah mungkin buku rekomendasi Ustadz yang bisa kita nikmati yang sederhana lah buat ibu-ibu zaman now yang banyak urusan ini begitu ya Ustadz ya, yang mungkin nanti bisa kami cicil di rumah, yang nanti kalau ketemu Ustadz agak lebih nyambung lagi begitu. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu buku yang dulu tuh kami mau merekomendasikan buku tuh berat terus Bu, karena memang buku-buku sirah tuh berat. Sirah ya, kalau kisah tuh memang ringan-ringan masalah, tapi masalahnya nggak detail kalau kisah tuh. Kisah tuh baru detail kalau itu gabungkan beberapa kitab, itu baru nyambung tuh alurnya. Kayak tadi, kan kita cuma bahas iblis loh tadi Bu. Saya nggak bahas kisah Adam loh tadi tuh. Dia cuma tadi bahas perjalanan kezalimannya iblis, hanya di urusan niat. Itu kami dapatkan bukan dari satu kitab, tapi dari kompilasi beberapa kitab. Jadi kalau ditanya kitabnya yang mana ya saya akan sebutin beberapa kitab. Tapi kalau sirah itu memang saat itu nyari nggak dapat Bu. Sampai kemudian Allah hadirkan penerbit namanya Taujih. Taujih itu kantornya di Solo. Kami main ke sana, kami lihat penerbitnya. Dia punya buku menerjemahkan dari buku sirah judulnya Raudhatul Anwar. Tapi ibu kalau nyari di Shopee apa di Tokopedia udah banyak tuh. Ibu cukup mengetik tulisannya gini, Sirah Nabawiyah Taujih gitu. Itu insya Allah keluar. Covernya depannya hijau. Bukunya kecil Bu, ya 400 halaman lah. Tapi banyak gambarnya juga gitu. Jadi enggak. Tapi bacanya bertahap ya Bu ya. Enggak usah takut dengan jumlah halaman. Penulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Ada yang pernah dengar nama ini? Nama ini cukup populer karena beliau dulu penulis buku juara 1, nulis buku sirah tahun 70-an. Tapi bukunya namanya Ar-Rahiqul Mahtum. Jadi gini, beliau tuh peserta lomba juara 1 nulis buku sirah. Nah buku itu terus dijadikan literatur kami di kampus waktu itu. Pas saya coba baca, berat ternyata buku ini. Saat kita mau sajikan kepada jamaah, wadah itu bukunya cuma 1000 halaman Bu. Cuma 1000 halaman itu. Nah buku ini penulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, orang India. Menjelang beliau meninggal, beliau meringkaskan buku itu. Nah ringkasan itulah Raudhatul Anwar tadi itu, yang kemudian diterjemahkan oleh penerbit Taujih, dan itu menjadi buku yang paling saya rekomendasikan kepada siapapun jamaah yang mau belajar sirah secara runtut. Karena di situ ada poin-poin yang memudahkan. Tapi Bu, saya yakin seyakin-yakinnya baca sirah tuh mesti ada bingungnya. Pasti. Karena ini alur 63 tahun diringkas jadi 400 halaman. Itu mesti ada poin-poin yang perlu disambungkan gitu Bu. Jadi kayak kita tuh melewati daratan, ada sungai ya harus nyari jembatannya dulu kan. Mau ngalam dulu nyari daratan yang lain ya agak jauh. Maka cari jembatannya, dan semoga Majelis Al-Bayan di Kamis pekan kedua ini menjadi bagian dari jembatan. Walaupun tidak harus
harus belajar sirah dengan saya terus Bu, karena saya nggak tahu meninggalnya kapan, nggak tahu juga usia kita. Sirah itu adalah bagian dari kehidupan kita, karena Rasulullah adalah bagian dari kehidupan kita dan kita bagian dari kehidupan Rasulullah, maka jangan dipisahkan. Belajarlah sirah kepada siapapun yang mereka memang memahami sirahnya. Pesan saya, pakai literatur tadi, menurut saya bahasanya lebih mudah dan penulisnya memang sudah kredibel. Safi Rohman sudah kredibel, walaupun bukan berarti yang lain nggak kredibel. Ini terpercaya, juara 1 dari 120-an penulis kalau nggak salah. Diadakan lomba tahun 70-an dan beliau memenangkan juara itu dan akhirnya bukunya menjadi sangat populer sampai hari ini. Dan riwayatnya sahih kalau beliau. Lalu beliau ringkaskan. Setelah diringkaskan beliau wafat. Jadilah Raudhatul Anwar itu. Itu Masya Allah itu menjadi materi yang buku yang bahkan kami di Masjid Teras Dakwah itu kami jadikan kelas dengan 12 kali pertemuan hanya bahas buku itu tok, yaitu bahas dari Nabi lahir sampai wafat, nggak bahas kisah, cuma sirahnya. Jadi kami memisahkan Bu, belajar kisah bisa sendiri, sirah sendiri. Karena amanah saya di sini kisah dan sirah kan gitu judulnya. Pas saya nemu flyernya, wah ini berarti harus digabung nih. Digabung ya, coba kami pilihkan kisah-kisah yang menyertai kehidupan Rasulullah. Gitu saudara. Judulnya Raudhatul Anwar, tapi kalau diketik Raudhatul Anwar di Google malah nggak keluar Bu. Ibu ngetiknya Sirah Nabawiyah, penerbitnya Tauji. Gitu. Setahu saya sekitar 80-100 ribu lah harga buku itu. Nanti kalau kurang duitnya ya minta sama Allah, gitu. Istain billah, gitu. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas jawaban-jawabannya dan atas ilmunya hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya hari ini kita sudah belajar ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Mulai hari ini bunda-bunda, yuk kita luruskan niat kita semangatkan diri kita untuk kedepannya belajar sirah lebih dalam, belajar kisah lebih dalam ya bunda-bunda semuanya, sebagai bekal kehidupan kita dalam menghadapi ujian hidup besok insya Allah. Oke. Untuk Kamis depan, ibu-ibu monggo semangat lagi untuk bermajelis ilmu di Kamis depan, yaitu bersama dengan Ustadz Dudi M. Rosyadi SAG, bedah syarah hadis arba'in. Jadi besok dipenuhi juga nih majelis albayannya. Mumpung liburan, besok sudah nggak libur ya. Tapi kalau ibu-ibu yang slow, monggo daripada selonjoran di rumah, mending di sini nggih Bu nggih, dapat ilmu banyak yang bermanfaat, dapat saudara insya Allah. Bunda-bunda semuanya, monggo semoga setelah ini kita luruskan niat, kita murojaah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam majelis ilmu kita akan lebih dimudahkan dalam segala urusan dan insya Allah mudah-mudahan akan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Amin. Alhamdulillah sudah belajar jalan-jalan ke zamannya para nabi ya bunda-bunda ya. Kita tunggu nabi berikutnya, kira-kira siapa? Insya Allah lebih semangat. Alhamdulillah siang hari ini sudah selesai kajian majelis doa al-bayan. Mari kita tutup terlebih dahulu bunda. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Allah